berkata pada diri saya, mereka itu kok tidak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu sudah bikin pensiun, karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di Republik. Yang barusan tadi itu adalah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam salah satu kesempatan di tahun 2017 lalu. Mega memang mengisyaratkan keinginannya untuk pensiun dari pucuk pimpinan Partai Banteng itu. Selain karena usianya yang tahun ini menginjak 74 tahun, Mega memang perlu berpikir terkait regenerasi partainya yang tentu akan menjadi pertanyaan besar di kemudian hari. Pasalnya, untuk partai sebesar PDIP, pergantian pucuk kepemimpinan akan menjadi hal yang sangat krusial. Nah, menariknya, isu pergantian Megawati ini menempatkan nama Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dua anak Megawati, di posisi yang cenderung saling berhadapan. Secara khusus, meskipun Puan telah banyak mengisi pos penting seperti Menteri dan Ketua DPR, sosok Prananda justru disebut lebih diinginkan untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Publik mungkin ingat pernyataan mantan wali kota Solo FX Rudy soal dukungannya untuk Prananda tersebut. Terkait hal ini, Markus Michener dalam tulisannya Indonesia's 2009 Elections, Populism, Dynasties, and Consolidation of the Party System menyebutkan bahwa salah satu penyebab krisis regenerasi PDIP adalah karena Puan yang diyakini disiapkan oleh Megawati menggantikan dirinya masih mendapatkan resistensi di internal PDIP. Tidak hanya karena Puan dinilai tidak berpengalaman dalam mengkonsolidasikan partai, namun juga karena dirinya yang dinilai mewarisi karakter elitis Megawati yang disebut-sebut tidak menguntungkan secara elektoral. Seperti Megawati, Puan kerap menolak untuk diwawancarai dan terlihat tidak nyaman bergaul dengan banyak orang. Michener melihat karakter elitis tersebut yang membuat Megawati gagal memenangkan Pilpres 2004 dan juga menjadi salah satu penyebab menurunnya suara PDIP di pemilu 2009. Sementara Prananda yang baru-baru ini hangat di hadapan publik memang berkiprah sepenuhnya di internal PDIP. Ini tentu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih baik terkait manajemen kepartaian. Ingat bagaimana kisah PDIP Bali memuji tinggi Prananda karena keberhasilan mereka memenangkan 5 dari 6 pilkada di Pulau Dewata itu. Sementara politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno juga menegaskan hal ini. Pada April lalu, Hendrawan menegaskan bahwa berbeda dengan Puan yang lebih banyak bergerak di hilir atau fraksi eksekutif dan hubungan antar lembaga, Prananda lebih banyak di hulu atau konsolidasi partai dan menempatkan kader di badan atau organisasi sayap. Penjelasan Hendrawan ini memang dimaksudkan untuk membantah dugaan terdapat kubu-kubuan antara Puan dan Prananda. Kendati memberi bantahan, mengacu pada adagium tiada api tanpa asap, tentu sukar membayangkan penjelasan itu bertolak dari ketiadaan. Artinya mestilah muncul indikasi riak-riak persoalan sehingga membuat beberapa tokoh cepat-cepat memberi penegasan. Lantas bagaimana sebaiknya kita memaknai tampilan seteru antara Puan dan Prananda ini? Well, sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru aja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan bahas yang agak berat-berat dalam kaitan persaingan antara Puan dan Prananda merebut kursi utama di PDIP ini. Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order from Pre-Human Times to the French Revolution memberikan penjelasan menarik terkait mengapa manusia berbuat baik meskipun mengafirmasi tesis Thomas Hobbes yang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk individualitas. Fukuyama mengutip temuan biologi evolusioner terkait kin selection. Ini adalah mekanisme memberikan perhatian dan bantuan karena adanya faktor kekerabatan, tepatnya faktor kedekatan gen. Sederhananya, manusia akan memberikan perhatian bergantung atas kedekatan kekeluargaannya. Yang utama adalah keluarga inti seperti anak dan orang tua. I am my brother's keeper. Demikian yang kerap dibahas dalam filsafat dan agama di dunia barat.
Penjelasan yang lebih filosofis terkait kin selection dapat kita temukan dalam buku The Selfish Gene karya Richard Dawkins. Dalam bukunya ini, Dawkins menjelaskan terkait mekanisme gen yang dapat mendorong sifat atau perilaku manusia sebagai inangnya. Dawkins memperkenalkan istilah selfish gene atau gen egois untuk menggambarkan bagaimana gen bekerja. Dalam teori evolusi, spesies disebut akan selalu berusaha mempertahankan eksistensi atau keberlangsungan dirinya. Dawkins menarik penjelasan tersebut sampai ke level gen dengan menyebut gen juga berperilaku demikian. Contohnya adalah perilaku ibu yang melindungi anaknya. Mengacu pada selfish gene, ditolongnya sang anak terjadi karena gen yang ada di si ibu ingin mempertahankan replikasi dirinya yang berada di si anak. Artinya motif perlindungan tersebut adalah motif evolusi untuk mempertahankan keberlangsungan gen atau keturunannya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika perhatian mengacu pada tingkat kedekatan gen atau kekerabatan, mengapa Puan dan Prananda yang notabene bersaudara harus berbenturan? Eko Wijayanto dalam bukunya Memetics dan Genetika Kebudayaan menjelaskan bahwa konsep gen egois turut andil dalam membuat manusia sebagai inang gen berperilaku egois. Yang menjadi persoalan adalah manusia bisa saja menerkam replikasi gennya jika menilai itu dapat mempertahankan keberlangsungan dirinya. Di sini Eko juga menyinggung persoalan seperti mempertahankan tahta politik. Dalam buku yang lain yang berjudul Identity, the Demand for Dignity and the Politics of Resentment dengan mengadopsi konsep timos atau timia dari Plato, Fukuyama menerangkan persoalan penting yang intangible atau tidak berwujud sebagai masalah utama untuk mewujudkan demokrasi liberal modern. Menurutnya terdapat 3 masalah yang sukar diselesaikan oleh demokrasi liberal modern, yakni timos, isotimia, dan megalotimia. Timos adalah bagian dari jiwa manusia yang sangat membutuhkan pengakuan akan martabat. Isotimia adalah tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Sedangkan megalotimia adalah keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul. Ketiganya menuntut satu hal, yakni hasrat untuk diakui atau dihormati. Masalahnya, seperti yang disinggung oleh Plato, apakah hasrat pengakuan tersebut memiliki batas? Apalagi megalotimia, hasrat untuk diakui lebih unggul, secara logis mestilah menempatkan pihak lain sebagai inferior. Singkatnya, bertolak dari hasrat atas pengakuan, ini dapat menjadi faktor yang membuat benturan antara Prananda dan Puan yang notabene bersaudara. Kendatipun bukan dari mereka, pihak-pihak yang menaruh kepentingan kepada dua sosok tersebutlah yang mungkin saja membentuk kubu-kubuan. Di sini persoalannya menjadi penting. Jika benar terdapat pihak-pihak yang mengondisikan benturan, ini dapat menjadi presiden buruk bagi PDIP sendiri. Pasalnya di internal Partai Banteng, lumrah terdengar kekhawatiran atas perpecahan pasca Megawati tidak menjabat sebagai ketua umum lagi. Tanpa diperdebatkan lagi, mengacu pada sosiolog Jerman Max Weber, Megawati jelas masuk dalam kategori kepemimpinan karismatik atau charismatic leaders. Namun, meskipun pemimpin karismatik mampu mempertahankan kesatuan organisasi, pemimpin karismatik nyatanya memiliki sisi gelap yang dapat merugikan organisasi yang dipimpinnya. Ray Williams, seorang praktisi pelatihan kepemimpinan, dalam tulisannya Beware the Dark Side of Charismatic Leaders, menilai organisasi yang lebih dominan mengandalkan karisma dapat menghambat regenerasi pemimpin. Ini karena anggota organisasi memiliki ketergantungan yang berlebihan terhadap sosok pemimpin karismatik. Pertanyaan yang diajukan umumnya sama. Apakah sang penerus memiliki karisma atau kemampuan memimpin yang sama dengan pemimpin sebelumnya? Pertanyaan semacam itu jelas menghantui Puan ataupun Prananda. Kasus serupa juga dapat kita amati di Partai Demokrat. Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memberikan estafet kepemimpinan pada putranya Agus Harimurti Yudhoyono, Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara jelas menunjukkan rapuhnya kepemimpinan AHY. Ada pula kekhawatiran apakah AHY mampu membawa Partai Demokrat menuju masa kejayaannya seperti di bawah kepemimpinan SBY.
Nah, menimbang pada Megawati yang masih menjadi ketua umum, para kader PDIP harus berhati-hati. Jangan sampai karena ego sektoral atau hasrat kekuasaan kecil, para pendukung Prananda dan Puan membentuk kubu-kubuan yang dapat membahayakan konsolidasi internal partai. Sedikit berspekulasi, kekhawatiran atas perpecahan inilah yang mungkin membuat Megawati belum menyerahkan tampuk kepemimpinan PDIP meskipun telah berulang kali menyinggung soal regenerasi. Pada akhirnya kita hanya dapat mengamati akan seperti apa regenerasi kepemimpinan PDIP ini di kemudian hari. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Puan atau Prananda atau justru sosok lainnya yang bisa menjadi ketua umum PDIP selanjutnya? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon Pinter Politik yang berangkat dari tulisan indep di pinterpolitik.com. Jangan lupa untuk di rumah aja, patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.